warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Selvi Oktabrata, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Banjit, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Nah, pada video kali ini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Bapak Sanjaya. Beliau adalah guru biologi di SMK Negeri 2 Banjit. Assalamualaikum Pak Jai. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Bu. Iya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas Bapak nanti. Adapun tujuan untuk melakukan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Baik Bu. Berikut ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya ajukan terhadap Bapak, yaitu mengenai tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai nanti. Kira-kira ini Pak, tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai nanti adalah apa Pak? Baik Bu. Tujuan pembelajaran saya pertama itu nanti peserta didik dapat mengidentifikasi pada kebakaran hutan dan lahan melalui pengamatan tayangan video dengan benar. Yang kedua, di situ peserta didik dapat menganalisis polutan penyebab pencemaran udara melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Oh begitu ya Pak ya, itu nanti yang akan menjadi tujuan dalam proses pembelajaran Bapak. Selanjutnya, area pengembangan apa yang ingin Bapak capai nanti ketika melakukan proses pembelajarannya? Baik. Untuk area pengembangan, saya di sini menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan keterampilan Bu. Yang pertama, pengetahuan, siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis. Yang kedua, di area keterampilan, yaitu di mana siswa dapat memecahkan suatu masalah yang dari tayangan video nanti, sehingga mereka bisa mengkomunikasikannya atau mempresentasikannya di depan teman-temannya di depan kelas seperti itu. Oh iya, jadi ada dua yang Bapak lakukan dalam area pengembangan, yaitu mengetahui pengetahuan dan juga keterampilan dari siswa. Untuk selanjutnya ini Pak, kira-kira rancangan pembelajaran apa yang akan Bapak lakukan seperti strateginya dalam metode dan juga model pembelajarannya? Ya, baik. Strategi pembelajarannya saya menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Sedangkan untuk modelnya saya menggunakan problem based learning, yaitu pemecahan masalah. Ya, jadi untuk metodenya Bapak menggunakan metode tanya jawab dan diskusi. Selanjutnya untuk modelnya Bapak menggunakan problem based learning. Iya, untuk selanjutnya nanti Bapak akan menggunakan media apa Pak untuk kegiatan tersebut? Ya, medianya tentu saja di situ saya sudah menyiapkan nanti PowerPoint, terus LKPD, dan juga nanti soal pretest dan posttest seperti itu. Oh itu dia tadi yang akan Bapak gunakan media pembelajarannya. Nah kira-kira ini Pak, pelaksanaannya itu akan dilaksanakan kapan? Seperti hari apa, kemudian jam keberapa, dan di kelas mana Pak? Baik, untuk pelaksanaannya nanti akan dilaksanakan pada tanggal 9 Januari ya, di kelas 10 akuntansi pada jam 9.00 sampai dengan selesai. Iya, Bapak akan melaksanakannya di kelas akuntansi tepatnya pada tanggal 9 Januari ya, di jam 9. Kalau begitu Pak, nanti dalam kegiatan tersebut saya akan datang untuk mencatat dan juga melihat kegiatan yang Bapak lakukan. Nah, nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi, kita ada percakapan lanjutan Pak, yaitu pasca observasi, di mana percakapan tersebut nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya langsung. Setelah kita melakukan percakapan ini Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini?
dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran terkait media apa saja yang saya akan gunakan nanti. Itu harus saya sudah persiapkan dari sekarang ya, seperti gambaran dari percakapan yang baru saja kita lakukan hari ini. Seperti itu, Bu. Baiklah, terima kasih atas kesediaan waktu dari Bapak untuk melakukan percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu lagi nanti kita di kegiatan observasi dan juga kegiatan pasca observasi. Iya, baik. Baiklah, demikian percakapan praobservasi yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan dipimpin. Semua siap. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anak-anak, siapa yang hari ini tidak hadir? Tidak. Apa keterangannya? Sakit. Nah, mudah-mudahan kita doakan Titin segera sehat ya. Amin. Sip. Bagaimana kabar kalian? Baik. Yakin baik? Coba Bapak pengen tahu apa perasaan kalian hari ini ya. Nanti kalian silahkan pilih. Nah, Ngantuk, Pak. yang mana? Ada yang mengantuk? Saya bahagia sekali. Ya, ada yang mengantuk. Oke, ada yang mengantuk, ada yang bahagia. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, berarti kita ice breathing dulu ya. Nanti Bapak sebutkan nama buah. Nanti ketika Bapak menunjuk salah satu harus meneruskan dari huruf terakhirnya. Paham? Paham. Siap ya? Siap. Oke. Bapak maunya buah apel. Ya, apa? Ayo apa? Leci. Anggur. Ada? Oke, tepuk tangan. Ya. Mudah-mudahan kalian semangat mengikuti pelajaran ini ya. Oke. Sebelum Bapak lanjut, kalian ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin pelajaran apa? Pencemaran air. Ada berapa penyebab pencemaran air kemarin? Ada yang masih ingat? Ada 7 apa saja? 1. Pembuangan limbah industri ke perairan. 2. Pembuangan limbah rumah tangga. 3. Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. 4. Terjadinya erosi yang membawa partikel-partikel tanah ke perairan. 5. Penggunaan racun dan bahan peledak dalam menangkap ikan. 6. Pembuangan limbah rumah sakit. 7. Tumpahan minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak lepas pantai. Oke. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan materinya ya. Kalian tahu dampak dari kebakaran apa? Polusi. Selain polusi ada lagi apa kira-kira dampaknya? Sesak napas dan lain-lain. Nah, jadi materi minggu ini hari ini Bapak akan menyampaikan tentang pencemaran udara ya. Ini adalah tujuannya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah
Satu, peserta didik dapat mengidentifikasi pada kebakaran hutan dan lahan melalui pengamatan tayangan video dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis polutan penyebab pencemaran udara melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Nah itu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Lalu untuk penilaian nanti Bapak akan mengambil dari kegiatan kalian diskusi, lalu pretest dan post-test. Ya? Oke, paham? Oke. Baiklah, sebelum kita memulai, Bapak akan membagikan soal pretest. Nanti kalian kerjakan. Ini tujuannya untuk mengukur kemampuan awal kalian, ya. Bisa ya? Kerjakan ya? Terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan video permasalahan yang nanti akan kalian pecahkan dan kalian diskusikan bersama kelompok ya. Simak videonya. Silakan simak. Sejumlah daerah di tanah air ini dikepung asap. Penyakit infeksi saluran pernapasan atas pun menghantui warga. Petugas gabungan terus berjibaku memadamkan titik api agar tidak semakin meluas. Sejumlah titik api dengan daerah yang masih mengeluarkan asap tebal masih terlihat dari atas udara Palembang. Kebakaran lahan gambut milik perusahaan dan warga ini sudah terjadi sekitar sebulan. Pejabat Gubernur Sumsel, Komandan Satgas Operasi Karhutla melakukan pantauan udara kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Helikopter Polri juga masih terus melakukan pemadaman api. Kebakaran hutan Gunung Lawu di Ngawi, Jawa Timur meluas hingga ke Jawa Tengah. 200 personel gabungan diterjunkan untuk memadamkan titik api. Dua titik api itu berada di ketinggian 2.507 dan 2.407 meter di atas permukaan laut. Kondisi cuaca yang berkabut tebal dan disertai angin kencang menjadi kendala dalam proses pemadaman. Tim Liputan Kompas TV. Oke, kalian sudah melihat video permasalahannya ya. Video permasalahannya. Nah, apa yang terjadi apabila kejadian tersebut terus-menerus terjadi? Lalu apa dampaknya terhadap lingkungan? Nah, pertanyaan ini nanti akan kalian jawab di LKPD yang akan Bapak bagikan. Sebelumnya, Bapak akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Sudah duduk berdasarkan kelompok? Kalau sudah, kalian silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Bapak akan membagikan permasalahan yang terjadi tadi. Nah, nanti kalian akan diskusikan ini. Sudah memegang LKPD semua? Oke, Bapak akan menjelaskan dulu tata cara pengisian LKPD-nya ya. Di situ ada permasalahan ya. Nanti kalian silakan diskusikan bersama kelompok kalian ya. Boleh kalian mencari sumber belajar dari literatur, dari internet ya. Bawa HP semua? Silakan buka dari internet boleh ya. Dan diskusikan bersama kelompoknya ya. Nanti setelah selesai kalian nanti mempresentasikan di depan kelas ya. Paham?
Oke, kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan. Dibagi-bagi ya, saya mau nanti presentasinya disiapkan. Siapa yang mau menyampaikan, siapa yang mau menjawab, ya, gitu ya. Bawa buku cetaknya ya. Bawa ya, ya boleh. Ya juga ada buku cetak dari internet. Jika pertanyaannya kalian kurang jelas, boleh dibuka lagi video permasalahannya berdasarkan link yang Bapak bagikan itu ya. Kalian lihat lagi videonya kalau kurang jelas. Ya boleh dari literatur internet boleh ya untuk memperkaya jawaban kalian. Waktunya sudah habis kalian berdiskusi ya. Sekarang Bapak minta nanti dari kelompok program kerja kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Oke. Pertama dari kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan dari yang akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Nuria. Pencemaran lingkungan.
Berdasarkan video yang kalian amati, permasalahan apa yang kalian temukan? Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. 2. Dari video di atas, tuliskan faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan tersebut. Pembakaran sampah di dalam hutan, membuang puntung rokok di area hutan, dan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. 3. Bagaimana dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap perubahan lingkungan? Dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, baik nasional maupun lintas batas negara, yang secara berpengaruh terhadap degradasinya kondisi lingkungan, yaitu adanya perubahan kualitas fisik dan kimia gambut. 4. Identifikasilah 5 macam polutan dari kebakaran hutan dan lahan tersebut. 1. Oksida karbon. 2. Klorofluorokarbon. 3. Oksida belerang. 4. Oksida nitrogen. Dan 5. Komponen organik volatil. 5. Buatlah kesimpulan berdasarkan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Pencemaran lingkungan atau polusi merupakan dampak dari tindakan manusia yang menyebabkan kondisi buruk terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi akibat adanya penurunan kualitas lingkungan hidup dari masuknya bahan-bahan pencemaran atau polutan. Selain itu, pencemaran lingkungan juga dapat terjadi akibat perubahan lingkungan yang disebabkan faktor alam dan manusia. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Ya, silakan yang menanggapi, yang bertanya. Kelompok 3 ya, silakan. Bagaimana dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap perubahan lingkungan? Baiklah, pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh Dinamis. Menimbulkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup baik nasional maupun lintas batas negara, yang secara berpengaruh terhadap degradasinya kondisi lingkungan, yaitu adanya perubahan kualitas fisik dan kimia gambut. Sudah jelas? Jelas. Ya, silakan. Ya, kelompok 2 silakan. Faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan tersebut? Baiklah, pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Sila. Jadi video di atas, pembakaran sampah di dalam hutan, membuang puntung rokok di area hutan, pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Sudah jelas? Oke, sudah jelas. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih kepada kelompok yang sudah maju dan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, baik. Bapak ingin menambahkan, ya, pemahaman apa saja yang mungkin belum kalian pahami atau kalian kurang memahaminya. Di sini Bapak akan menambahkan, ya, mengenai pencemaran lingkungan. Nah, bisa dilihat, ya, pencemaran lingkungan atau polusi merupakan dampak dari tindakan manusia yang menyebabkan kondisi buruk terhadap lingkungan. Itu yang namanya pencemaran lingkungan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pencemaran udara. Di sini pencemaran udara itu beberapa polutan yang menyebabkan pencemaran udara mengalami pencemaran, diantaranya sebagai berikut. Tadi sudah dibahas juga di kelompok yang sudah maju, yaitu ada oksida karbon, klorofluorokarbon, oksida belerang, oksida nitrogen, dan yang terakhir komponen organik volatil. Ya. Nah, ini pengertian dari oksida karbon. Lalu selanjutnya, nah, ini tingginya kandungan karbon di udara. Ya, yang pertama itu ada efek rumah kaca dan infeksi saluran pernapasan atau ISPA biasanya. Lalu klorofluorokarbon, ya. Yang kedua, yang ketiga itu ada oksida belerang. Yang
keempat ada oksida nitrogen. Yang kelima komponen organik volatil. Apakah ada yang masih kurang jelas? Cukup? Ya, jelas? Cukup. Bapak meminta salah satu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, Bapak tunjuk kepada siapa ya? Ya, satu. Ya, kesimpulannya apa pembelajaran hari ini? Pencemaran lingkungan atau polusi merupakan dampak dari tindakan manusia yang menyebabkan kondisi buruk terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi akibat adanya penurunan kualitas lingkungan hidup dari masuknya bahan-bahan pencemaran atau polutan. Selain itu, pencemaran lingkungan juga dapat terjadi akibat perubahan lingkungan yang disebabkan faktor alam dan manusia. Ya, terima kasih atas kesimpulan yang sudah dibacakan tadi. Selanjutnya, untuk mengukur pengetahuan kalian sudah diskusi tadi, ya, sudah mencari berbagai informasi dari berbagai media, dari buku, ya. Sekarang Bapak ingin mengukur kemampuan kalian melalui pertanyaan-pertanyaan yang berupa soal protes pilihan ganda, ya. Soalnya jumlah 5. Nah, nanti silakan kalian jawab pertanyaan tersebut baru kalau sudah dikumpulkan, ya. Oke, silakan kerjakan prosesnya. Baiklah anak-anak, waktunya sudah habis untuk mengerjakan proses. Silakan dikumpulkan. Baiklah anak-anak, kalian sudah mengerjakan LKPD, sudah mengerjakan postes, ya, dan presentasi juga. Nah, jadi pelajaran hari ini cukup sampai di sini, ya. Untuk minggu depan materi kita adalah pencemaran tanah, ya. Silakan kalian pelajari di rumah, ya. Minggu depan kita ketemu lagi, mudah-mudahan masuk semua, ya. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Bapak minta nanti ketua kelas untuk membuat doa untuk pulang, ya. Silakan. Semua siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi
percakapan pasca observasi bersama saya Selvi Oktabrata, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Banjir, Kabupaten Waikanan. Kali ini saya masih ditemani dengan rekan saya, Bapak Sanjaya. Beliau mengampu mata pelajaran biologi yang kemarin sudah melakukan kegiatan observasi di kelas dalam supervisi akademik. Dan kami juga ditemani dengan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Azam Sahroni, yang nantinya akan memberikan umpan balik dari percakapan pasca observasi kami. Baiklah, kami akan memulai percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Pak Jai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Alhamdulillah baik, sehat ya Pak ya. Nah, dalam percakapan kali ini Pak, saya masih akan memberikan beberapa pertanyaan terkait kegiatan observasi proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin di kelas 10 akuntansi ya Pak ya. Pertanyaan yang pertama ini Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan observasi kemarin Pak? Alhamdulillah kegiatan observasinya juga berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik ya Pak ya. Bisa Bapak ceritakan kembali nih Pak, dari area pengembangannya Pak, bagaimana tahapan-tahapan yang sudah Bapak lakukan kemarin Pak? Tahapan-tahapannya dari area pengembangan kemarin kan area pengembangan pengetahuan dan keterampilan sudah tercapai semua Bu. Dari keterampilannya aktivitas siswa bertambah dan aktif ya. Sedangkan untuk di pengetahuannya siswa mendapatkan nilai yang bagus. Baik, jadi dari tahapan area pengembangan keterampilan dan juga pengetahuannya sudah bagus semua ya Pak ya, dan keduanya. Baiklah, untuk selanjutnya nih Pak, dari tahapan area pengembangan tersebut apakah sudah berjalan dengan baik Pak? Apa sudah baik atau belum seperti itu Pak? Sudah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sudah baik seperti itu ya Pak, berarti berjalan dengan lancar proses kegiatannya kemarin. Kira-kira nih Pak, saat proses pembelajarannya kemarin Pak, apakah terjadi kendala atau ada kekurangan saat proses pembelajarannya Pak? Alhamdulillah tidak ada kendala dan tidak ada halangan Bu. Alhamdulillah kalau tidak ada kendala dan berjalan dengan baik, kemudian kenyamanan siswa juga baik ya Pak ya, dan proses pembelajarannya juga berjalan dengan aktif. Semoga apa yang direncanakan Bapak nanti di kelas selanjutnya bisa terjalin dengan baik ya Pak ya. Ya, untuk di kelas selanjutnya nih Pak, apa yang akan Bapak siapkan terkait yang sudah Bapak sebutkan tadi dalam bentuk area pengembangannya Pak? Baik, untuk yang akan saya persiapkan untuk di kelas yang lain, yang pastinya media ya, terus bahan ajar dan juga penilaian atau asesmennya seperti itu Bu. Oke, itu yang Bapak siapkan ya Pak, penilaian dan sebagainya tadi. Iya, oke, terima kasih ya Pak ya atas waktunya dan juga jawabannya. Itu dia tadi percakapan pasca observasi kami. Kami persilakan untuk Bapak Azam untuk memberikan umpan balik terhadap percakapan pasca observasi kami. Baik, luar biasa percakapan antara Pak Jai dengan Bu Selvi terkait dengan observasi ya, pasca observasi kelas. Jadi kalau saya melihat ini merupakan kolaborasi yang sangat hebat dari para guru yang kemudian sesama rekan sejawat ini bisa memberikan umpan balik yang positif. Bagaimana kemudian pembelajaran yang kita harapkan untuk peserta didik itu adalah betul-betul student center learning. Jadi memang berpihak pada murid, berpusat pada murid, yang intinya pembelajaran itu bisa maksimal terbaik untuk murid-murid kita. Saya kira percakapan antara Bu Selvi dengan Pak Jai ini sangat menginspirasi, mudah-mudahan bisa memberikan feedback ataupun umpan balik yang lebih hebat lagi. Dan saya harap ke depan selalu memberikan perbaikan untuk pendidikan masa depan Indonesia yang lebih baik. Baiklah, demikian percakapan pasca observasi kami yang diberikan umpan balik dari Pak Azam. Terima kasih Pak Azam untuk umpan baliknya. Demikian percakapan pasca observasi kami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.